Kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Injil Matius pada pasalnya yang kelima, kita membaca ayatnya yang ketiga. Saudara telah menemukan pasal dan ayat ini, kita bagi berdiri. Kita menghormati bacaan Alkitab yang akan menjadi pokok renungan kita dalam rangka HUT GBD 100 tahun dan HUT pelayanan dari keluarga hamba Tuhan Pendeta Bobby Tumimawar. Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Puji Tuhan. Yang percaya bilang amin. Bilang lagi amin. Sekali lagi bilang amin. Itulah semangat Pentakosta. Saya sangat bersyukur karena memang semangat ini ada, terpelihara. Mulai dari papa dan mama sampai hari ini terpelihara. Dan itu luar biasa. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, ayat ini sangat jelas. Itu adalah kalimat pembuka dari khotbah besar, terbesar sepanjang saja sejarah yang kita kenal, khotbah Yesus di bukit. Itu kalimat pembuka yang mengawali. Dan di sana dalam bacaan ini kita akan temui satu kebenaran tentang hal yang prioritas, yang utama, yang paling pertama. Dan ini sangat penting sekali. Apalagi kalau terkait dengan pelayanan. Pelayan, menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena kalau kita lolos pada hakikat dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai seleksi awal, kita bisa lolos. Karena nanti kita akan melihat bentuk-bentuk pengajaran Yesus yang kontroversial, yang sulit dipahami, yang jauh dari pikiran sehat kita, tidak sepadan dengan nalar kita, sangat kontroversi. Itu sebabnya ayat ini bukan kebetulan diangkat oleh Yesus untuk membicarakan pengajaran-pengajaran yang kadang-kala di luar nalar, dan dia memulai dengan khotbah terbesar sepanjang sejarah dengan kalimat-kalimat ini. Tapi sebelum saya jelaskan kalimat pembuka ini dalam ayat 5 dari pasal, ayat 3 dari pasal 5, kita harus lihat latar belakang daripada khotbah ini. Ayat yang pertama dan kedua dari Injil Matius pasal 5, dia bilang begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi ternyata Yesus menjadi idola. Berbondong-bondong orang ingin menghadiri kebaktian yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan firman Allah mengatakan banyak orang berkerumun.
Tidak disebut berapa jumlahnya, tetapi banyak orang berkerumun untuk ingin menyaksikan dan mendengar akan perkataan dan pengajaran Tuhan. Tapi Yesus seolah-olah tidak peduli dengan kerumunan banyak orang itu. Tapi kemudian dia memisahkan diri. Dan ayat ini mengatakan ia naik ke atas bukit. Mungkin dia ingin mengambil satu tempat yang strategis sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai guru, supaya manakala dia di atas bukit bisa dilihat oleh banyak orang. Dia mengambil tempat yang tepat. Bisa juga dia mengambil posisi di atas bukit sebagai spot yang sangat memadai untuk suaranya dapat didengar oleh banyak orang. Dia naik di atas bukit. Tapi ternyata waktu Yesus naik di atas bukit tidak serta-merta diikuti oleh kerumunan banyak orang ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus kemudian didatangi oleh murid-muridnya. Jadi pada waktu Yesus melihat orang banyak, dia tidak berkata sebatang ngomong. Padahal orang banyak ini datang dengan tujuan motivasi untuk mendengar apa yang akan dikatakan Yesus. Tapi Yesus tidak terpancing dengan kerumunan orang banyak lalu langsung berbicara. Tapi justru firman Allah mengatakan, datanglah murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus mulai berbicara. Sehingga kelihatannya ini bukan suatu hal yang rahasia, tapi sangat spesial. Tujuannya kepada murid-murid, tapi tidak bersifat rahasia karena terbuka. Di atas bukit dilihat oleh banyak orang. Tapi ucapan-ucapan Yesus itu sangat spesial. Hanya khusus kepada murid-murid Tuhan. Dan kita lihat di sini ada dua kelompok orang yang di hadapan Yesus. Pertama, kerumunan orang banyak, dan yang kedua, murid-murid Tuhan. Kenapa ajaran ini tidak langsung disampaikan kepada orang banyak, tetapi manakala murid-murid datang, baru Yesus menyampaikan itu? Sangat spesial, sangat istimewa. Karena ini berkenaan dengan rahasia pelayanan. Ini berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut pelayan Tuhan. Menu spesial di dalam rangka mempersiapkan Yesus berada untuk mengubah paradigma dasar secara umum yang dipahami oleh murid-murid. Bagaimana melayani? Tetapi justru kalimat awal ini menyangkut tentang mengubah sikap, pola pikir, pola tindak dari murid-murid. Melayani Tuhan tidak sebatas seperti apa yang orang pikir, tidak. Ada koridor, ada rambu-rambu, ada kriteria
yang harus dipenuhi. Itu sebabnya sebelum masuk kepada hal-hal yang sulit dipahami, bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik dan melayani Tuhan dengan baik. Kalimat ini saya katakan sebagai seleksi awal untuk lulus atau tidak. Sebelum kita dibawa pada pemahaman yang lebih luas tentang arti dari melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan. Dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah miskin rohani. Itu sangat kontras dengan apa yang dirilis oleh Lukas, yang juga menulis peristiwa ini dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ayatnya yang ke-20 berkata begini, lalu Yesus memandang murid-muridnya. Nah, ini lebih jelas. Jadi sangat spesial kepada murid-murid. Kalau Injil Matius masih bicara ada kerumunan orang banyak, tapi kemudian Yesus meninggalkan mereka, kemudian membentuk kelompok spesial. Lukas dia bicara tentang kelompok spesial, adalah murid-murid. Apa itu? Pelayan-pelayan. Dia bilang berbahagia hai kamu yang miskin. Di sini dia tidak bicara miskin di hadapan Allah, yang bisa saya artikan Injil Matius bicara miskin rohani. Tapi di sini dia bicara tentang miskin materi. Sudah lihat kontras. Orang miskin kok bahagia? Mana miskin bahagia? Miskin tidak menyenangkan. Kita berusaha menghindar dari apa yang dikatakan miskin. Tapi Yesus bicara, dan saya tidak akan membawa Anda untuk membawa pada pengertian dan kemudian membentukkan pengertian miskin rohani dan miskin materi. Tidak, saya tidak sampai kepada pemahaman teologis. Tapi kita abaikan dulu, karena saya tidak berhadapan dengan pendeta para teolog asli. Tapi yang jelas saya hanya menitik beratkan kepada kontrasnya hubungan antara kata bahagia dan miskin. Mana ada miskin yang selamat? Semua yang dikatakan miskin itu adalah tidak menyenangkan. Tapi Yesus mengatakan baik miskin rohani maupun miskin materi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan miskin. Itu berbahagia. Itu yang saya katakan. Yesus sedang mengajar murid-murid dan membawa mereka ke alam yang disebut wilayah Allah. Wilayah pelayanan seorang hamba Tuhan yang baik harus mampu masuk dalam wilayah ini. Dan wilayah ini adalah wilayah yang tidak mudah, tidak sebatas hitungan matematika 2 kali 2 4, tidak. Wilayah Allah berbeda dengan wilayah nalar kita. Wilayah nalar kita, sehebat-hebat ilmu yang Anda miliki, sehebat gelar yang Anda punya, tapi waktu Anda masuk kepada wilayah Allah, kita berada pada wilayah yang tidak terukur. Itulah pelayanan.
melayani Tuhan, melayani Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Kudus dalam kemaha-mahaannya. Wilayah itu bukan wilayah hitungan matematis. Itu sebabnya jangan berani jadi hamba Tuhan, jangan berani melayani Tuhan, jangan berani bilang pelayan kalau kita tidak mampu menerobos. Hambatan utama adalah akalmu, nalarmu. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Haleluya. So mulainya ada orang yang mau bilang haleluya. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin, semua menjadi tidak mustahil. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan kalau kita mengambil sikap untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan, kita harus tahu wilayah itu sangat berbeda dengan wilayah yang selama ini kita jalani. Haleluya, 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 haleluya. Dia tumbuh dan berkembang dari tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau para pionir gereja kita berpikir untuk apa datang di Indonesia, tidak ada saudara, tidak ada jemaat kesuratan. Haleluya. Kalau pendeta Tumbi Momor senior hanya berpikir dalam kalkulasi manusiawi, untuk apa datang di kesuratan? Haleluya, haleluya. Tapi keputusan itu adalah keputusan iman, keputusan untuk melayani Tuhan, keputusan untuk bekerja bagi Allah, sehingga kesuratan diubah oleh Allah. Haleluya. Kesuratan diterobos oleh Injil, kesuratan dimenangkan oleh Injil. Bukan karena kuat dan gagah, tapi api Pentakosta yang berkobar dan jangan padam, akan terus berkobar di jemaat ini. Haleluya, 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 haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Kita kembali. Jangan kita pertentangkan miskin rohani dan miskin materi. Saya tidak ingin bicara itu. Masuk sekolah kita baru Anda ingin tahu perbedaannya. Tapi saya ingin hanya menekankan apa hakikat. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat pembuka. Kenapa tidak ambil ayat yang lain sebagai wacana, tapi justru Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang miskin titik. Dan dia tidak bicara kepada orang banyak, tapi di kalangan murid, karena ini menyangkut menu makanan. Karena orang banyak mungkin tingkat pemahaman mereka untuk mengerti akan rencana dan kehendak Allah sama dengan Paulus bilang kepada orang-orang di Ibrani, kamu sebenarnya kalau dilihat usia lama jadi anak Tuhan, so dewasa, tapi kenyataan kamu itu masih perlu minum susu. Saudara-saudara, ada jemaat-jemaat tidak pernah memahami arti pelayanan. Dia kadang-kadang mengukur pelayanan itu seperti apa yang dia jalani. Nah, bukan begitu, saudara-saudara. Sehingga kadang-kala ada sikap protes dari jemaat. Padahal gaya pemahamannya, pemaknaannya terhadap pelayanan tidak seperti itu. Tuhan tidak bicara kepada banyak orang, tapi Tuhan bicara supaya terjadi perubahan total menyangkut paradigma.
pola sikap, pola pikir, pola tindak saudara-saudara untuk menjadi hamba Tuhan tidak sama seperti apa yang akal bilang. Mana orang miskin bahagia? Miskin bukan kehidupan yang menyenangkan. Tapi Yesus mengadukan ini. Dan apakah akal bilang oke? Nah, bagi manusia tidak mungkin. Tapi kalau firman Allah bilang, perkataan Allah bilang, pasti betul. Tidak ada yang salah. Apa kaitan miskin dan bahagia? Nggak ada. Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus bilang begitu? Dalam pengertian asli, miskin itu ada dua. Pertama disebut PNS. Apa itu PNS? Orang miskin tapi masih bisa bekerja. Contoh, nelayan tradisional. Dia miskin. Artinya dia tidak mampu menafkahi hidup. Hanya cukup. Tidak bisa lebih. Mungkin kurang. Tapi dia masih punya pekerjaan. Nelayan. Dia tukang ojek. Mencari-cari tidak mungkin memenuhi kebutuhannya pada waktu dia mengojek. Mungkin cukup, mungkin berkekurangan, tapi dia pemilik motor itu. Petani, dia petani mengharapkan hasil dan menunggu dengan sabar. Saudara-saudara, modal tenaga, keringat, menanti dengan sabar hasil. Tapi dia punya kebun. Itu miskin. Dalam pengertian pertama, miskin tapi ada pekerjaan. Miskin tapi dia pegawai rendahan. Biar tidak cukup 1 bulan tapi dia ada pekerjaan. Itu miskin pertama. Tapi Yesus tidak bicara tentang miskin ini. Tapi Yesus bicara tentang miskin dalam pengertian kedua yang disebut melarat. Nggak ada apa-apa. Dalam bahasa Inggris disebut the poorest of the poor. Termiskin dari yang miskin. Itu yang Yesus maksudkan. Orang yang misalnya tidak ada apa-apa, tidak punya pekerjaan, saudara-saudara, yang betul-betul melarat, hidup hari ini tidak cukup untuk dia jalani dan menafkahi. Memang betul-betul miskin. Itu kata yang digunakan oleh Yesus untuk menerangkan tentang maksud dari kata miskin ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, dan berbahagialah orang yang miskin itu. Seorang biarawan, dia ingin menikmati kebahagiaan dalam kemiskinan. Padahal kemiskinan kan tidak menyenangkan. Itu adalah upaya manusia untuk mencari kebahagiaan dalam kemiskinan. Menyendiri sebagai seorang biarawan, saudara-saudara. Tapi itu usaha manusia. Tetapi untuk kita dapat memahami image yang dibangun bahwa apa itu miskin yang bahagia, itu kan sulit. Tidak mungkin bisa diterima. Tapi sebenarnya kuncinya bahwa kalimat ini
belum selesai kita mengenal dengan istilah subjek dan objek kalau membuat satu kalimat. Kita mengenal dengan induk kalimat dan anak kalimat. Itu sebabnya kalimat ini utuh. Ada induk dan anak kalimat, ada subjek, ada objek. Sekarang di mana letak kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin. Koma. Kalimat ini diakhiri dengan adanya anak kalimat, karena mereka yang memiliki kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Di situ rahasianya. Ada banyak orang kaya tidak punya kerajaan sorga. Ada orang yang bisa terpenuhi semuanya tidak punya kerajaan sorga. Apa sebab? Kerajaan sorga bagi dia bukan prioritas. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Siapa yang bangga dengan kekayaan? Oke. Tapi banyak orang kaya lupa Tuhan. Ini bahaya. Jadi yang Yesus maksud, kebahagiaan adalah miskin plus kerajaan sorga. Bukan kaya minus kerajaan sorga. Firman Allah mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain nanti ditambahkan. Jemaat yang saya kasih, jangan putar balik ini ayat ini. Haleluya, Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Itu inti. Kalau ingin melayani Tuhan, tinggalkan ibu bapakmu, saudara-saudaramu, membenci saudara-saudaramu. Wah, bayangkan orang apa yang mau benci saudara-saudara? Apalagi orang tua. Taurat mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menghormati ayah dan ibu. Kok ini? Yesus sendiri mengajarkan itu. Yang saya katakan, dia memasuki wilayah kontroversial. Mana mungkin? Apakah Yesus mengajarkan kita untuk membenci? Padahal ajaran utama, praktek yang dilakukan oleh Yesus, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Dan kamu juga, kalau ingin melayani, menyerahkan nyawamu untuk keselamatan orang lain. Amin. Kontroversi. Mana mau? Mana mungkin? Mana bisa? Tapi kalau saya baca 2 Korintus pasal 11, apa yang diartikan oleh Paulus tentang pelayan Tuhan itu? Mari kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pada pasalnya yang ke-11. Kita membaca ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 11. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika seorang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Berani juga. Apa yang
dikatakan kebodohan yang menjadi kebanggaan orang lain, Paulus dia terangkan begini, ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Kebanggaan, popularitas, kekayaan lahir yang menjadi kebanggaan untuk ditonjolkan dalam pelayanan. Paulus dia goyang kepala. Kalau membandingkan dengan saya, aku juga punya keberanian untuk membanggakan aku orang Israel. Saya juga orang anak Abraham. Aku juga orang Ibrani. Terus kita lihat ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Saya ingin memberikan tekanan di sini. Jadi dia ingin mencela sikap pelayan yang sebenarnya bukan pelayan. Pelayan tapi lebih mengandalkan kebanggaan lahir daripada kriteria menjadi pelayan Kristus yang harus memprioritaskan, mengutamakan yang rohani. Apakah dorang itu pelayan Kristus? Pelayan Kristus tapi bangga dengan popularitas lahir, bangga dengan capaian-capaian lahir. Saudara-saudara, itu sebabnya seorang Paulus dia mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, kalau kita membanggakan diri kita, sukses, capaian-capaian lahir yang menjadi takaran, ukuran, parameter kita, bahwa kita hebat, kita adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Di situ Paulus bilang, kalau kita mau ikut bilang begitu, kita sama dengan orang gila. Kalau ada pelayan-pelayan tetapi membanggakan capaian-capaian lahir, saudara-saudara, prestasi-prestasi lahir, orang sama dengan orang gila. Itu bukan kebanggaan kita. Haleluya. Paulus mengatakan, aku mengalami penderitaan ini untuk mencukupkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus. Sehingga akhirnya dia mulai menginventarisasi, kita ini pelayan, kita ini hamba Tuhan. Dan apa yang dia bilang? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya malu. 5 kali aku disalahkan, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, semalam terkantung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Rela menderita, pelayan yang baik, haleluya, rela menderita. Untuk apa? Untuk melayani. Jangan suka jadi pelayan kalau tidak mau menderita. Paulus tidak mengangkat
kebanggaan-kebanggaan lain. Saudara-saudara, tapi demi kerajaan surga, dia menikmati nuansa miskin dalam kebahagiaan. Haleluya. Untuk apa hebat? Untuk apa rasa diri lebih jago dari semua orang, tapi minus kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara Moni, rekan pelayan saya kasihi di dalam Tuhan, jangan berpikir senang melayani. Jangan berpikir. Walakin pun Tuhan pasti mengganti duka cita menjadi sukacita. Menabur dengan berlinang air mata akan bersorak-sorai dengan sukacita. Haleluya. Ada pahala dari apa? Tetapi kita lihat di sini motivasi dari pelayanan itu. Itu yang saya katakan bahwa Yesus memulai dengan kata pembuka untuk berbicara hal yang menyangkut apa arti pelayanan, hal-hal yang kontroversi, hal-hal yang di luar nalar. Masa miskin bahagia? Tapi dari daftar ini Paulus mengatakan justru kebahagiaannya di dalam memelihara jemaat dengan daftar ini. Nah, ada yang senang di sini? Nah, ada. Coba baca baik. Nah, ada yang senang di sini? Nah, ada. Saudara-saudara. Tapi kita lihat di sini miskin yang bahagia adalah miskin yang memiliki kerajaan Allah. Amin. Haleluya. 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 Saya mengakhiri banyak, saya mau jelaskan ini, tapi saya akhiri dengan sebuah ayat dalam kitab Filipi. Kitab Filipi dalam kitab Filipi pada pasalnya yang ke-28, bisa baca dari ayat 27 sampai 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kita lihat di sini pelayanan pasti akan Tuhan imbangi dengan hal-hal yang menyenangkan, tapi yang pasti kita akan disukakan oleh Tuhan. Kitab Filipi bicara tentang sukacita. Baik kata kerja atau kata benda, ada 37 kali kata sukacita, saudara-saudara. Dan di situ dia mengatakan bahwa aku tidak hanya sekedar melayani, tanpa juga penderitaan. Justru itu pewarnaan yang harus kita dengan sangat terbuka demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan kerajaan Allah. Jadi visi besar dari seorang pelayan demi kepentingan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita tidak saja bersukacita dalam hal-hal di mana Allah menyukakan kita, tetapi justru kita juga harus siap untuk menderita. Dan teladan itu
Paulus katakan, seperti pergumulanku yang kamu lihat dan pergumulanku sampai hari ini yang kamu dengar. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang baik, kita jangan mengelak dari kenyataan ini. Kalau kita difitnah, kalau kita mengalami penderitaan, tekanan, dan itu adalah satu proses perjalanan sejarah gereja kita. Saudara-saudara, kemarin saya diundang oleh seorang anak Tuhan Medan, seorang pengusaha dari Papua. Dan dia bawa kami, lihat ini, makan itu, sampai saya sudah kekenyangan. Dia bilang mau ke Kawangkoan lagi om. Saya pikir, untuk apa di Kawangkoan? Saudara, ternyata makan. Baru saya bilang kepada beberapa, ada hamba Tuhan di situ, kalau mau ingat, waktu kami ada di Kawangkoan, kalau mau ingat pionir dulu. Dorang itu nak samarin orang sampai sudah tahu mau taruh di mana itu makanan, masih disodorkan makan. Bahkan saya bilang sama mereka, mungkin habis ini kita akan diajak di Lemoan, kita makan di Tomohon, kita pergi di Kaisanti untuk lihat sports yang baik sebagai tujuan wisata dari kota Tomohon. Kemudian kita dibawa di rumah kopi di Kawangkoan. Dan saya bilang, mungkin habis ini kita akan dibawa ke Lamongan. Untuk apa? Makan mie lobang Lamongan, saudara-saudara. Tapi dulu, bagaimana pionir kita? Disebut pendeta Poluan, disebut beberapa pendeta pionir. Mereka jalan kaki, saudara-saudara, untuk membawa Injil. Mereka membuka ladang-ladang baru untuk Sulawesi Utara. Luar biasa penderitaan mereka. Saudara-saudara, kita sekarang bukan menderita untuk itu, menderita karena makan. Saudara-saudara, makan terlalu banyak, mau taruh di mana? Saudara-saudara, haleluya. Tapi kita percaya bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Dukunglah hamba Tuhan yang melayani. Kita topang mereka. Kita jangan merasa bangga dengan apa yang kita buat, saudara-saudara. Tapi semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Para pelayan-pelayan, majelis, pimpinan wadah yang ada di sini, maka pekerjaan Tuhan tidak mungkin dipikul sendiri. Haleluya. Maka Anda adalah orang-orang yang akan menopang. Kobaran api Pentekosta tidak akan menyala kalau cuma ada satu kayu api di situ. Mari terang kumpul, banyak kayu api, bakar, maka kita akan lihat api itu akan menyala lebih hebat, lebih besar. Haleluya, haleluya. Generasi yang dilanjutkan oleh saudara Modi akan tidak harus berhenti. Kobaran api ini tidak harus padam. Haleluya. Tadi ada istilah bahwa api, obor api, tapi kalau kena hujan pasti habis, mati itu api. Tapi kobaran api Pentekosta akan terus menyala, makin menyala, terus berkobar, makin berkobar. Semangat, haleluya, layani Tuhan. Tantangan bukan masalah, karena kita memiliki kerajaan surga. Kehidupan yang sementara ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan apa yang disediakan Allah dalam kekekalan. Tolong senang di sini cuma sementara, tapi yang disediakan Allah kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Salam Pentekosta. Haleluya. Sekali kebini, tetap kebini. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita dapat berdiri melayani.